yang dilakukan oleh wakil presiden atau calon wakil presiden nomor urut 2 datang ke Maluku jelas merupakan bagian dari aktivitas kampanye karena itu dilakukan dalam masa kampanye. Oh, silakan jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar, kami siap disanksi, dipanggil. Seperti kapan hari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang lagi-lagi Gibran bermasalah saat kampanye di Maluku dan juga bagaimana tanggapan para netizen soal ini. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Maluku menemukan dugaan pelanggaran kampanye saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Ambon. Dugaan indikasi pelanggaran pemilu menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku saat cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertemu sejumlah kepala desa dan juga raja di sejumlah desa di sekitar Pulau Ambon. Bawaslu Maluku mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik. Terkait dugaan pelanggaran kampanye, Bawaslu Provinsi Maluku masih mengkaji apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Ada apa lagi ini? Yang pertemuan di Indonesia bagian timur? Emang ada apa sih? Lagi dikumpulin? Terus ngobrol-ngobrol ya? Ayo, kan gak boleh ketemu dengan perangkat desa. Ayo, diinget-inget lagi peraturannya. Jangan sampai kena panggil lagi loh. Ayo. Apa sih yang baru saja diterabas Gibran setelah yang dulu-dulu juga ditabrakin, kayak motor orang nganggo aturan, mobil nabraki sembarang. Lah ini baru aja di Ambon. Gibran bertemu dengan kepala desa serta kepala pemerintahan negeri. Nah, mungkin di kota lain namanya lurah itu. Itu di Hotel Swiss Bell. Dan mereka itu berasal dari Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah. Ini bahaya ini, ngelanggar meneh ini. Bukankah status kepala desa atau lurah ini tidak boleh terlibat dalam mendukung capres tertentu? Ngerti apa orang tuh ini? Paham atau enggak ini? Lah, dan ini bukan pertama kali dilakukan oleh Gibran ini. Pada November lalu Gibran juga hadir di Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta. Iki apa meneh iki? Ini piye ini? Pertama, kalau terkait dengan indikasi atau kategori pelanggarannya, pelanggaran bagi pelaksana dan atau tim kampanye yang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, atau badan musyawarah desa, itu berdasarkan pasal 280 ayat 3 itu adalah pelanggaran pidana pemilu. Yang dilakukan oleh wakil presiden atau calon wakil presiden nomor urut 2 datang ke Maluku jelas merupakan bagian dari aktivitas kampanye karena itu dilakukan dalam masa kampanye dan pertemuan dengan beberapa kelompok orang atau sekelompok orang dengan jumlah tertentu itu masuk menjadi salah satu metode kampanye, yaitu metode kampanye pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka. Dan kemudian ketika yang dilibatkan dalam aktivitas kampanye itu adalah kepala desa, jelas ini sesuatu yang dilarang di dalam Undang-Undang Pemilu, pasal 280 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dan berdasarkan pasal 493 Undang-Undang Pemilu, itu merupakan tindak pidana pemilu yang diancam dengan hukuman 1 tahun penjara atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Berdasarkan hasil LHP yang disampaikan oleh Korbit,
SDMO, kami menemukan bahwa ada potensi patut diduga kuat terjadi pelanggaran pemilu, yakni berupa pelibatan kepala desa atau sebutan lain yang dilakukan oleh TKD pasangan calon nomor urut 2. Nah, informasi yang kami himpun di lapangan, diduga yang akan diundang itu kurang lebih 100 orang. Nah, akan tetapi berdasarkan hasil yang kami himpun melalui daftar hadir, ada kurang lebih 30 orang yang saat ini kami identifikasi itu tersebar di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Nah, sementara ini kami oleh ketentuan undang-undang itu kami diberi waktu 7 hari kerja. Jadi sejak Senin kemarin berarti terakhir itu hari Selasa besok. Nah, kami dalam proses mengkaji saat ini untuk kemudian kami plenokan yang rencananya itu sekitaran Senin atau Selasa. Untuk hasil kajiannya, jika syarat formil material itu terpenuhi, maka peristiwa ini dapat kami register sebagai temuan. Jika tidak terpenuhi, maka kami tetap mengumumkan ke media, ke masyarakat bahwa itu bukan pelanggaran. Nah, memang dugaan kami kuat pada saat ini, proses saat ini. Dari sisi formilnya, kami sudah melakukan beberapa kajian dan kami hampir pada kesimpulan bahwa itu patut diduga itu pelanggaran. Oh, silakan, jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar, kami siap disanksi, dipanggil. Seperti kapan hari, silakan. Gibran lagi-lagi bermasalah saat melakukan kampanye di Maluku. Bawaslu Provinsi Maluku menduga kampanye Gibran di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku tengah melanggar aturan. Alasannya adalah karena di kampanye itu Gibran melakukan pertemuan dengan kepala desa. Bawaslu menemukan ada sekitar 30 desa yang hadir dalam safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan itu. Kepala desa bisa dijerat pidana pemilu jika membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Kepala desa yang melanggar aturan itu bisa mendapatkan pidana 1 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta. Bawaslu menyatakan itu merupakan pelanggaran meskipun belum final. Mereka saat ini masih mengkaji insiden itu. Jadi mereka belum bisa memutuskan apakah ini pidana pemilu atau cuma pelanggaran administrasi. Ini sebabnya mirip dengan acara deklarasi Prabowo Gibran di Jakarta yang dihadiri oleh ribuan perangkat desa. Kalau kemudian besok misalnya yang terpilih jadi presiden bukan Pak Prabowo, sepertinya memang bukan Pak Prabowo yang jadi presiden. Sepertinya, ini sepertinya ya. Kita tidak ada yang bisa mendahului takdir ini. Sepertinya bukan Pak Prabowo. PDI Perjuangan, PKS, itu jangan-jangan besok menjadi satu kelompok yang melawan tuh. Di putaran kedua. Boleh jadi ya. Boleh jadi. Jadi kejutannya itu bukan hanya pada konflik, munculnya titik pecah, tapi juga munculnya titik temu. Orang yang tidak dibayangkan bisa bertemu, ternyata bertemu. Orang yang tidak dibayangkan bisa berpisah, ternyata berpisah. Kejutan berikutnya yang bisa muncul di 2024 itu adalah yang kelihatan kuat akan kalah. Yang kelihatan berpisah akan bersatu. Kejutan itu ya kalau terjadi ya. Yang kelihatannya sombong, takabur, percaya diri, dan seterusnya, akhirnya dia tahu persis bahwa ada sang maha pembuat makar. Ada sang maha segala sesuatu yang dengan sangat mudah membalik-balikan keadaan dengan seperti menjentikan kuku saja. Kejutan yang mungkin terjadi adalah
2 putaran, Prabowo Gibran kalah. Itulah fenomena 2024. Kalau saya keliru nanti, mudah-mudahan saya nggak keliru, mudah-mudahan kita nggak keliru, apalagi aminnya sekeras tadi. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat. Anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh. Sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Halo, halo. Ini siapa ini? Halo, halo. Tenang saja Pak Prabowo. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku siapa ini? Tenang saja Pak. Aku nih do pacak tenang. Kamu nih do keluar saponya nelpon ini. Sapo? Saya sudah ada di sini. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.